Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak di pembelajaran kita. Saat ini kita ke pembelajaran di tema 1 di subtema yang ketiga, yakni bersyukur atas keberagaman dalam pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya langsung kita ke materi pembelajaran, karena di sini adalah siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dengan menyimak. Oke, kalian simak. Bu Guru akan membacakan teks berjudul Dodol Betawi Mak Salamah tiap paragraf. Bacaan ini terdiri dari 3 paragraf, kemudian Bu Guru akan membacakannya per paragraf. Kalian simak baik-baik, karena diharapkan sesudah kalian menyimak bacaan ini, kalian akan bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta konsep. Oke, silakan disimak ya. Dodol Betawi Mak Salamah. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salamah menerima banyak pesanan. Mak Salamah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf selanjutnya, paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salamah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Jadi, dari teks yang telah kalian simak, diharapkan nanti di uji pembelajaran 1, kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung masing-masing paragraf dalam teks, kemudian kalian sajikan dalam peta konsep. Berikut contoh bentuk peta pikiran yang biasa kalian gunakan untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau kalian punya model peta pikiran yang lain, boleh kalian sajikan dalam pengerjaan uji pembelajaran yang pertama nanti. Selanjutnya anak-anak, selain dodol dari Betawi, banyak sekali Indonesia ini memiliki makanan khas tradisional. Karena makanan tradisional khas dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia juga merupakan kekayaan budaya yang ada di Indonesia.
Perhatikan contoh gambar berikut. Ilustrasi gambar ini mengatakan bahwa aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah yang kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan keberagaman makanan khas negeri kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, nanti bisa kalian isikan pada uji pembelajaran 1 di soal nomor 2. Oke, kita akan mengenal berbagai macam makanan khas yang ada di Indonesia. Apa sajakah itu? Di antaranya adalah yang pertama ada sego jamblang, yakni berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, ada nasi pecel dari Madiun, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada lontong sayur dari Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya ada nasi kerawu, yakni makanan khas dari Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya ada nasi gudeg, makanan khas dari Yogyakarta. Ada pula nasi timbel dari Jawa Barat. Kemudian nasi jinggo dari Bali. Papeda dari Papua. Papeda ini memiliki rasa tawar ya, terbuat dari bubur sagu, disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Juga sangat lezat sekali. Selanjutnya ada bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Pembelajaran kita kali ini membuat kita merasa lapar ya. Oke anak-anak, selanjutnya setelah kita mengenal berbagai macam makanan khas tradisional yang ada di Indonesia, kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi seperti pada contoh gambar berikut. Apa saja yang kita butuhkan dalam percobaan nanti? Kita simak. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Untuk membuat percobaannya, tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang kita gunakan yakni piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan alroji yang berdetak. Langkah kerjanya nanti ya, kalian susun 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Bisa menggunakan pipa juga bisa. Kemudian yang ketiga, pegang alroji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak alroji. Jadi pastikan alroji yang kamu gunakan masih berdetak ya. Kemudian yang keempat, letakkan alroji ke dalam salah satu lubang. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum alroji? Yang kelima, minta bantuan temanmu, saudaramu, atau orang tuamu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Nah, itu adalah percobaan nanti yang akan kalian lakukan pada uji pembelajaran 1 ini, yakni percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Untuk lebih mengenalnya, mari kita buka materi berikut ini. Bunyi akan dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Contohnya, kaca, dinding, dan logam. Jadi saat mengenai benda yang keras, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak, contohnya karpet, busa, dan juga kertas.
Materi ini akan menguatkan percobaan yang akan kalian lakukan di uji pembelajaran 1 nanti ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jangan lupa terus semangat belajar dan jaga kesehatan selalu. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengerjakan uji pembelajaran 1. Soal yang pertama, buatlah peta pikiran berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang telah kalian simak yang berjudul Dodol Betawi Mak Salamah. Jadi, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran sesuai kreativitas kalian masing-masing. Bisa seperti contoh pada materi di atas, bisa juga dengan kreativitas kalian. Yang kedua, pilihlah salah satu makanan tradisional kesukaanmu, kemudian tuliskan deskripsi atau keterangan untuk makanan favoritmu tersebut. Contohnya, misalkan kamu menyukai makanan nasi timbel dari Jawa Barat, maka kamu bisa mendeskripsikannya seperti ini. Nasi timbel, nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nasi timbel berasal dari Jawa Barat. Misalkan seperti itu. Tergantung makanan favorit kalian masing-masing. Soal yang ketiga, lakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi, kemudian buatlah laporan percobaan seperti dalam tabel berikut ini. Berikut tabelnya, hasil percobaan, kamu tuliskan nama percobaannya apa, tujuan percobaan, alat dan bahan seperti tadi. Alat dan bahannya yang terdiri dari piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan alroji yang berdetak. Langkah kerjanya bagaimana? Yang pertama, susun 2 baris buku dengan ketinggian yang sama, kemudian selanjutnya sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan ya. Hasil percobaan, apakah dari percobaan itu membuktikan bahwa pemantulan dan penyerapan bunyi bisa kalian buktikan dengan menggunakan benda-benda yang kalian manfaatkan dalam percobaan. Kemudian berilah kesimpulan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini.